Motivasi saya untuk berkecimpung di dunia SLB sebenarnya sederhana sekali. Melihat bahwa Tuhan itu dalam menciptakan anak itu, khususnya manusia, tidak ada yang gagal ciptaan Tuhan. Seluruhnya itu mendapatkan sebuah kesempurnaan bagi individu masing-masing. Melihat anak ini yang unik, keunikan yang khusus, sehingga muncul motivasi bagaimana si anak ini digali potensi, bakat, dan minatnya sehingga menjadi manusia yang lebih sempurna dari kesempurnaan yang telah Tuhan ciptakan melalui tangan-tangan terampil guru. Jadi ini sebuah tantangan bagi saya, bagi guru-guru yang lain untuk memoles kesempurnaan Tuhan ini menjadi sesuatu yang berarti di dunia, khususnya anak berkebutuhan khusus. Kacang panjang anu pendek kucing. Selama mengajar olahraga banyak kejadian. Yang paling menyenangkan itu waktu mengajar anak itu motivasinya meningkat, dan waktu mengajarkan juga anaknya semangat untuk mencapai prestasi. Saya mengajarkan olahraga sebenarnya secara konsep tunanetra itu yang totally blind, khususnya yang tidak sama sekali memiliki persepsi visual, itu mengalami hambatan dari segi konsep yang bersifat konkret. Maka dalam pembelajarannya pun ada pendekatan-pendekatan yang mesti kita ajarkan. Apakah istilah meloncat, melompat, mereka sudah kenal atau tidak? Ketika secara verbal anak sudah bisa, berarti secara konsep meloncat anak sudah mampu. Manfaat untuk olahraga tunanetra, ya pertama itu pasti untuk bidang kesehatan, kedua prestasi ya segi materi. Reward dari pemerintah sekarang hampir disamakan dengan yang umum, yang berprestasi sampai diangkat PNS, sampai sekarang sedang pelatnas untuk menghadapi Asian Games. Pertama kali saya masuk ke SLBNA Kota Bandung itu tahun 2011. Sebelumnya saya sempat bersekolah di sekolah umum sampai kelas 4 SD. Dan mungkin yang terparahnya saya sakit panas
dari situ menurun gitu penglihatannya, jadi tunanetra. Keluarga saya tinggal di Indramayu. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Di keluarga besar saya hanya saya sendiri yang tunanetra. Fitri hanya ngisi waktu luang aja. Jadi intinya hanya untuk batu pijakan Fitri buat masa yang akan datang gitu teh. Karena dari prestasi Fitri yang sekarang Fitri raih itu lebih memudahkan Fitri untuk menggapai semuanya gitu teh. Kalau saya pribadi sendiri untuk nggak menyia-nyiakan waktu itu ya dengan cara Fitri berolahraga ini, kan daripada waktu terbuang sia-sia di asrama diem aja atau selalu belajar juga pusing, jadi selang-seling dengan olahraga ya itu yang terbaik kalau menurut Fitri. Sebenarnya saya main tenis meja tuh baru-baru, kalau nggak salah tahun 2012. Pertama kali main tenis meja itu ikutan teman main gitu, main tenis. Terus loh kok asik juga, ternyata ada tenis meja tunanetra. Akhirnya lama-kelamaan menjadi hobi. Peminat pingpong itu ya sebenarnya banyak, sampai sekarang pun dari anak-anak SD pun suka ada yang latihan gitu. Cuman waktu sampai sekarang ya karena nggak ada yang ngelatihnya mungkin, jadi anak-anak SD nggak pernah ini lagi. Kalau dibilang peminat banyak banget peminatnya. Perbedaan antara pingpong orang awas atau umum dengan tunanetra itu, kalau bolanya sama, tapi di dalamnya itu pakai gotri atau istilahnya velor untuk lahar sepeda. Kemudian ditutup oleh ini lakban supaya tidak cepat pecah. Sedangkan untuk alat mukul atau bat, di sini tidak boleh pakai spon atau karet supaya begitu bola dipukul maka akan keluar suara tok. Ini bisa kadang-kadang anak itu mengandalkan suara kerincing. Makanya dalam ruangan itu harus kedap itu karena anak itu mendengarkan suara kerincing dari bola ini. Kemudian dalam segi lapangan juga ada perbedaan. Di sini ada istilah parit. Ini kenapa pakai parit? Supaya bola itu ketahuan masuk tidaknya. Kemudian net juga harus tinggi, bukannya bola ke atas, tapi menggelinding ke bawah. Kalau ke atas itu dianggap out. Harus memberitahukan kalau mau main bola pertama itu siap, tidak langsung dipukul. Anak nanti kaget. Siap. Siap.
Pingbong itu kan, pingbong tunanetra ini kan diutamakan pendengaran. Jadi si bola ini gimana caranya biar nggak bunyi, ditepaki ini tapi dia nggak bunyi gitu, dan dia bisa lurus pas sudah mau nyampe ke lawan itu bisa belok kiri atau kanan. Nah itu yang lagi diulik saat ini gitu. Kalau yang lainnya paling bola-bola pinggir, di pinggir lawan misalnya sebelah kanan atau kirinya, itu harus diperhitungkan juga biar nggak out atau gimana gitu kan. Itu yang lagi diulik sampai sekarang gitu. Jadi hal yang didapat pada permainan pingbong tunanetra ini yang pertama melatih refleks kita ya, kepekaan kita lebih meningkat lagi gitu kan, karena yang diutamakan pendengaran. Jadi kalau bola cepet atau gimana kita harus benar-benar konsentrasi penuh gitu kan. Jadi ya dengan pingbong ini memang benar-benar membantu feeling juga gitu kan untuk kesehari-hari kita juga. Yang mengganggu konsentrasi saya saat main tenis meja, suara pesawat. Jadi konsentrasinya keganggu. Bolanya nggak terlalu jelas kedengarannya. Siap. Ya. Penyerangan untuk tahunan itu tingkat kota ada khusus pelajar namanya Popkot, Pekan Olahraga Pelajar Penyandang Cacat. Itu diselenggarakan 2 tahun sekali. Setelah pemenang dari tingkat kota baru tingkat Jawa Barat 4 tahun sekali, dan yang pemenang alhamdulillah sekarang ikut Pekan Olahraga Penyandang Cacat tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Bandung tahun 2016. Dan prestasi-prestasi yang alhamdulillah sudah banyak, dan anak-anak itu sudah mulai berprestasi dan untuk kemandirian ke depannya. Fatimah kali ini umpan kepada Acan di depan. Siap Acan, smash. Francisca kali ini menahan bola, umpan kepada Donor, smash Donor. Masuk sebagai Donor 9-14. Pertama kali saya ikut lomba tenis meja itu PORTI, Persatuan Olahraga Tunanetra Indonesia. Di lomba itu alhamdulillah saya juara 2. Dari situ ada Pekan Olahraga Pelajar Nasional, alhamdulillah juara 1. Ikut lomba Porda, alhamdulillah juara 1. Dan untuk tahun 2015 ini saya sedang pelatda untuk Pekan Olahraga Nasional tahun 2016 di Bandung. Siap. Masuk. Kita servis 4. Ya. Masuk 4-5. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan itu pas pengalungan medali di Pekan Pelajar Nasional tahun 2013.
sempurna dalam segi anggota tubuh, itu lebih memberikan motivasi bahwa anak yang punya kelainan juga bisa berprestasi, apalagi yang normal itu harus lebih berprestasi lagi, membawa harum nama bangsa Indonesia. Harapan saya terhadap para siswa lebih berprestasi lagi ke tingkat yang lebih tinggi atau mewakili nama bangsa. Memang untuk pingpong atau tenis meja ini khususnya untuk di sekolah atau di SLB yang ada tunanetranya, harapan saya sih kalau bisa ini dikembangkan terus, bahkan perkembangannya bukan hanya tingkat daerah dan nasional ya, tetapi harapan saya juga ke internasional, distandarisasi supaya kita juga bisa go internasional. Jadi selama ini permainan atau olahraga yang tunanetra itu semua muncul dari luaran sana, di luar negeri. Permainan yang kita betul-betul punya ya, sementara kita tidak bisa diakui oleh orang lain karena memang kita standarisasinya belum. Harapan ke depan sih sebenarnya bukan hanya di SLB doang, jadi tenis tunanetra ini ya sebisa mungkin ya pingin sampai tingkat internasional gitu kan, karena sampai saat ini belum belum diakuin sama negara lain lah. Semenjak saya mengajar di sekolah luar biasa, ternyata banyak perubahan pada diri saya. Dulu itu saya mudah tersinggung, temperamental, karena tuntutan itu harus sabar. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya alami selama perjalanan mengajar di SLB. Saya bisa menghargai orang lain, apapun karakternya atau keadaannya, sifatnya, atau dari segi materi. Selama saya sekolah di sini, hal yang tersedih adalah ketika mengetahui bahwa guru yang benar-benar kita favoritin pensiun gitu. Jadi merasa kehilangan karena mengajarkan kita tanpa kenal lelah gitu. Yang penting kita mengerti dia mau ngelakuin apa aja. Yang penting kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hidup ini harus penuh dengan motivasi gitu. Kalau kita pingin perubahan, ya ubahlah dari diri sendiri dulu. Gitu. Sebenarnya lawan terberat itu diri Fitri sendiri, bukan orang lain. Masuk. Habiskan. 10, 5. Iya. Selama hidup saya tuh hanya takut satu, menyia-nyiakan waktu untuk kepentingan yang kurang baik gitu teh.